Hai, kalian apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah untuk Pisces, pesan di bulan Desember setelah kemarin sempat tertunda yang harusnya udah ya. Mohon maaf karena saya sempat sakit. Terima kasih doanya sudah sembuh. Kemarin mah saya kumat, terus eh, lebih parah dari biasanya karena biasanya cuma minum obat aja udah langsung sembuh. Kemarin enggak, sempat terkapar. Jadi ya udah, tapi udah sembuh kok. Makasih doanya. Dan ini sesuai janji saya, tetap saja saya akan membacakan pesan di bulan Desember untuk kalian yang Pisces. Hai Pisces, sahabat-sahabat Pisces saya, baik di dunia nyata maupun di sosial media. Okay, thank you. I need some more for my dear friend Pisces. Oh, masih kurang ya. Sebentar ya, sabar. Thank you. I think it's enough. Yep. Enough. Oh. Ada the head nih. Oh. Okay. Ada Two of Summer untuk kalian yang Pisces sebagai pesan pertama. Falling in love or making a serious commitment to someone. Forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. My dear Pisces, bulan Desember ada Two of Cups dan ini adalah energi kalian, energi air para Pisces dimanapun kalian berada. Dan kartu pertama bicara tentang falling in love. Tapi yang saya rasakan bukan falling in love secara romance yang begitu indah gitulah ya. Enggak, tapi ini adalah falling in love yang agak menyulitkan. Sorry, saya harus ngomong begitu karena kartu yang selanjutnya ada The Moon. Dan jika The Moon yang datang itu adalah tantangan. So karena di sini dibilang ada forgiveness and the resolution of a problem. Jadi memang ada sebagian, tentu saja ini tidak resonate untuk semua ya Pisces, tapi sebagian dari kalian para Pisces itu mempunyai hubungan yang sulit. Dan di bulan Desember itu juga sulit ya. Dan ada kesulitan tersendiri di hubungan itu, baik hubungan romance, percintaan, atau juga hubungan bisnis, hubungan pekerjaan, hubungan karir, something like that. So ada kesulitan di situ. Dan itu overall energi di bulan Desember. Baru kartu pertama ya. Kartu kedua yang tadi saya bilang, The Moon. The Moon selalu bicara tentang tantangan, selalu bicara tentang sesuatu yang tidak diinginkan, atau sesuatu yang diinginkan tapi tidak terjadi, malah terjadi yang sebaliknya. Sesuatu yang, gagal, sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak gitu. The Moon selalu bicara tentang hal itu. Ada yang berkhianat, mengkhianati, disakiti, tersakiti, hal-hal yang kayak gitu. Kita baca ya. Powerful, intuitive, epiphanies, letting go of wrong and fear, understanding the truth of the situation. Jadi harus mengerti tentang keadaan yang sebenarnya. Pisces boleh aja berpikir enggak kayak gitu kok, tapi kenyataannya seperti itu Pisces. Dan itu harus kalian sadari, apapun yang sulit dalam hubungan itu bukan berarti tidak bisa diteruskan.
bukan berarti tidak boleh diteruskan, bukan berarti nggak ada kesempatan untuk meneruskan, bukan itu. Karena memang Two of Cups bicara tentang komitmen. So ada kalanya memang komitmen harus diuji ya. Itu kalau soal percintaan. Karir juga gitu, komitmen di karir juga diuji itu. Jadi ya ujian itu yang harus kalian lalui ya, my dear Pisces. Kartu ketiga ada Unity, persatuan. Do the right thing for the right reason. Lakukanlah segala sesuatunya untuk alasan yang benar. Compare traditional versus new approaches to see which works for you. Jadi nggak bisa mengikuti pola yang sama terus-menerus, tapi cobalah disatukan dengan pola lain supaya nanti kalian bisa dapet feel-nya, bisa dapet gimana sih bagusnya gitu untuk kalian. Ya, a spiritual minded community. Secara spiritual, secara Gods, secara apa ya, intuitif ya, secara intuisi, beberapa, nggak semua memang, beberapa Pisces mempunyai intuisi yang sangat kuat. Sampai ada satu orang nanya ke saya, Mbak Lucy Pisces ya gitu, soalnya saya gini kayaknya sama-sama Mbak Lucy. Saya cuma mau bilang nggak ada yang sama ya. Nggak ada yang sama pun kalau misalnya sama zodiaknya, tapi nggak ada yang sama. Setiap manusia itu unik, punya talenta masing-masing. So Pisces juga nggak semuanya kayak gitu, tapi beberapa orang Pisces memang memiliki intuisi yang sangat kuat. So itu dikuatin lagi ya di bulan Desember, karena banyak hal yang kalian hadapi itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Kenyataan yang harus kalian hadapi itu akan menyulitkan kalian sendiri. Ya, kalau nggak nerima kenyataan, harus terima kenyataan apapun yang terjadi. Oke? Lanjut dengan Seven of Spring, dan ini adalah Seven of Wands, adalah energi api. Be assertive, don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Okay? See? Ada banyak hal yang terjadi di bulan Desember yang harus kalian hadapi dengan keberanian. Jadi kayak, okay, teruslah berani untuk jadi diri kalian sendiri menghadapi hal tersebut. Teruslah berani untuk kenyataan apapun itu, my dear Pisces, tetap aja harus kalian ya udah gitu, jalanin, hadapin, jangan lari dari kenyataan. Ya, walaupun nggak ada nih di sini bilang lari dari kenyataan, tapi kita lihat kartu selanjutnya. Ada Queen of Winter, ini energi udara. Let go of people or things that no longer serve you. Nggak usah lagi yang memang nggak buat kalian, itu kalian kejar atau kalian keep. Udah, lupain aja. Now it's time to focus on your career. Fokus aja ke karir kalian masing-masing. Unmarried or divorced individually. Ini susah nih kalau ada bacaan yang kayak gini, bacaan yang menyulitkan saya untuk ngomong karena ada perpisahan di sini. Ada unity ya, tapi unity-nya itu lebih ke spiritually unity ya, persatuan, segala sesuatu yang disatukan tapi secara spiritual gitu. Tapi kalau secara real, secara nyata justru yang ada perpisahan, ada dibilang sini malah divorce gitu ya, perceraian. Saya nggak mau sih hal-hal yang kayak gitu terjadi pada kalian ya, my dear Pisces. Tapi kalau memang itu yang harus terjadi, mau bilang apa lagi, susah juga ya.
untuk dihadapi. Ada The Hermit, kartunya Virgo. Find or be a mentor, take a break from society, a commitment to your spiritual growth. Oke, The Hermit selalu bicara tentang spiritual growth, tapi ini juga indikasi bahwa kalian harus mencari kebenaran atau terang dari hal-hal yang memang sedang gelap dalam tanda kutip di perjalanan hidup kalian. So Desember bukan bulan yang tenang atau bulan yang dalam tanda kutip ramah untuk beberapa zodiak termasuk Pisces, karena sebelum ini saya membuat video untuk 2 zodiak, yang satu bagus, yang satu juga mirip-mirip dengan Pisces. Jadi memang banyak zodiak yang banyak orang yang mengalami beberapa keadaan yang tidak menyenangkan di bulan Desember. Oke, termasuk Pisces, so siap-siap aja ya. Ada Two of Autumn atau Two of Pentacles, juggling kan ya, keadaan yang mengharuskan kalian mempertimbangkan segala hal gitu. Coba ya, bring fun into everything you do, juggling multiple priorities or jobs, an exceptional talent for multitasking. Jadi ada beberapa hal yang memang dihadapi oleh my dear Pisces, dan itu aja bikin kalian repot ya. Sebenarnya nggak usah mikir jauh-jauh yang susah-susah gimana-gimana, tapi multitasking aja atau banyak hal yang harus difokuskan aja itu udah bikin repot. Jadi ya memang ada kerepotan tersendiri untuk Pisces di bulan Desember. Dan yang ini adalah minggu pertama bulan Desember. Kita buka ya apa pesannya. Thank you, this is for my dear. Thank you. Wow, nggak banyak juga kayak gini. Oke, thank you, I need some more. Oke, kita lihat. Oke, Page of Swords. Kalau kalian menunggu kabar baru atau kabar dari orang baru, kabar yang kalian memang maksudnya bukan hal lama yang kalian tunggu, ini ada sebuah hal baru yang kalian tunggu. Apakah itu akan datang di minggu pertama? Akan datang, iya akan datang. Kemudian ada Seven of Pentacles yang udah kemarin-kemarin kalian lakukan, kalian bisa ambil hasilnya di minggu pertama bulan Desember. So untuk kalian semua keep doing it ya, lakuin terus karena kalian nanti akan dapat hasilnya. The word yang terbalik ya, memang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana, yang sepertinya kayak gini, semesta nggak dukung nih. Oke, bukan semesta nggak dukung, tapi memang mungkin waktunya aja yang belum tepat. So ya tetap aja kalian berbesar hati ya kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tapi toh kalian sudah mendapatkan hasilnya, dan ada kabar yang memang kalian tunggu, hal baru yang kalian tunggu, dan itu datang. Kemudian ada the sun, kebahagiaan. Di satu sisi ada kebahagiaan, di sisi lain mungkin memang ada kesulitan, tapi paling tidak kalian masih punya harapan bahwa tidak semuanya jelek, bahwa tidak semuanya menyulitkan, tapi banyak hal yang masih bisa kalian jadikan dasar untuk berbahagia gitu. Oh, masih bisa bahagia kok, nggak semuanya susah gitu ya. Kemudian Queen of Swords ya, kalau kalian berpikir bahwa akan ada sesuatu yang sulit ya, ada
apakah itu ada bantuan enggak kayak gitu ya. Jadi memang eh, kalian mengharapkan bantuan enggak datang, kalian mengharapkan komunikasi yang baik juga, ya begitulah gitu memang. Ya, Queen of Sword memang sesuatu hal yang agak sulit. Dari depan tadi ada juga ya Queen of Swordnya, kalau nggak salah bener, Queen of Winter, so Queen of Sword memang hal yang gini loh, kalau memang bukan buat kalian ya udah lepasin aja gitu. Kalau kalian mau nunggu apa bantuan juga tidak terjadi dari di depan gitu, atau di awal bulan sih King of Wand ya juga terbalik. Ada masalah dengan orang gitu yang bikin kalian harus ninggalin itu gitu. Bukan saya bilang harus putus, harus cerai, bukan begitu, bukan. Memang ada yang harus ditinggal aja karena memang udah nggak buat kalian lagi, nggak serve kalian better, so ya memang harus ditinggal gitu ya. Dan di minggu kedua bulan Desember kita lihat, thank you. This is for my dear friend Pisces. Oh, the sun lagi. At least masih bisa berbahagia loh. Itu yang bagus loh. Karena beberapa kartu boro-boro bahagia. beberapa zodiak ya boro-boro bahagia gitu ya. Ini bahagia kok. King of Swords. Lagi-lagi komunikasi antara divine feminine dan divine masculine dipertanyakan. Ada kesulitan memang, ada ganjalan, ada kendala, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Ada Five of Pentacles terbalik. Kalau kemarin ngerasa agak kekeringan ya dalam hal keuangan, ada mulai pencerahan di minggu kedua, itu nggak terjadi lagi karena ada Six of Wands. Ada pergerakan, ada sesuatu hal yang baik di ujung sana gitu, dari apa yang sudah dikerjakan gitu, bukan hal baru yang dikerjakan. Ini hal kemarin-kemarin yang kalian kerjakan, terus akhirnya hasilnya ada di bulan Desember, dan ini baru minggu kedua ya, minggu kedua. Oke, ada The Sun lagi. Kebahagiaan. So my dear Pisces, mungkin sekalian nggak bahagia di satu sisi, tapi di sisi lain ada kebahagiaan untuk kalian. Dan itu aja yang harusnya kalian tetap pegang, dalam arti gak usah neko-neko ngarepin yang nggak ada atau ngarepin yang nggak serve kalian lagi. Ya udah, terima aja apa yang bisa kalian terima, dan ya udah, itu aja yang kalian thanks God gitu. Masih punya ini, masih punya itu, masih bisa ini, masih bisa begitu gitu ya. Oke, ada Four of Pentacles. Kalian pegang segala sesuatu yang memang buat kalian aja ya my dear Pisces. Kalau yang enggak, lepasin aja karena emang harus dilepas sih. Tapi Four of Pentacles bilang bahwa kalian masih punya banyak hal yang bisa kalian pegang, yang bisa membahagiakan kalian, karena 2 kali di minggu pertama dan minggu kedua itu ada The Sun, dua-duanya bahagia, dua-duanya tuh sukses gitu, ada kesuksesan di situ. Ada Seven of Pentacles lagi sih, lagi-lagi di minggu kedua kalian menuai apa yang sudah kalian tabur kemarin-kemarin. So saya nggak ngelihat ini adalah pekerjaan baru, tapi ini bukan hal yang baru, tapi ini adalah hal lama yang sudah kalian lakukan dan berhasil di bulan Desember ini, terutama di minggu pertama dan minggu kedua. Two of Pentacles-nya juga terbalik, so nggak juggling lagi di kepala kalian. Kalian sudah tahu apa yang kalian mau, so it's good. Saya pakai kartu yang lain untuk minggu ketiga ya. This is for my dear Pisces. Thank you. F6. Udah 6 belum? Kurang ya? Ya, kenapa terbalik?
Minggu ketiga mungkin kesulitannya baru muncul ya. Thank you. Oh, oke. Kesulitannya baru muncul di awal minggu ketiga, tapi nggak apa-apa, ditutup dengan baik kok. The Star yang The Empress yang terbalik. So ada hal-hal yang bikin kalian gak nyaman dengan hidup kalian, bukan berarti tidak bisa diteruskan, tapi memang ditunda aja apa yang mau kalian lakukan di minggu ketiga. My dear, sebentar ya, harus saya cut sebentar, harus matiin air, bunyinya keras. Sebentar ya. My dear Pisces, maaf tadi saya harus matiin air dulu soalnya bunyinya keras. Di sini nggak kedap suara jadi. Minggu ketiga Princess of Swords terbalik, yang kalian tunggu nggak datang, ya udahlah, emang nggak datang. Yang kalian harapin juga nggak dapet. Seven of Swords terbalik. Ini bicara tentang angan-angan, impian, apa yang kalian inginkan nggak dapet di minggu ketiga, ya udah nggak dapet. Bukan berarti tidak sama sekali, tapi memang belum waktunya aja ya. Pisces, bukan berarti sama sekali nggak ada. Ada kan tadi minggu pertama, minggu kedua juga udah bagus. Minggu ketiga ya seperti itu. Kemudian Ace of Pentacles juga terbalik. Kalau kalian ngarepin ada rezeki nomplok di minggu ketiga, belum ada juga. Two of Wands-nya juga terbalik. Kalau ini sih tentang persaingan kayak gitulah ya. Nggak ada sih di minggu ketiga, lewat itu, berarti nggak ada. Ten of Pentacles-nya masih terbalik, keuangan juga masih ya begitulah. Di minggu ketiga ya menurut saya sih memang ada balance ya. Di minggu pertama kedua bagus, minggu ketiga ada permasalahan tentang keuangan, apalagi kenyamanan, itu keinginan ya, tapi mostly sih tentang keuangan ya. Pisces minggu ketiga. Kemudian Eight of Pentacles juga terbalik, kerja keras kalian rasanya tidak terbayar ya. Jadi rasanya di minggu ketiga tuh kalian ada kekecewaan, ada perasaan tidak nyaman, ada sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, kemudian rezeki nomplok yang kalian pikir akan datang nggak datang, tapi ditutup dengan the Wheel of Fortune di akhir minggu ketiga. So the wheel ini adalah sesuatu hal yang baik, keberuntungan gitu, nanti akan ada di akhir minggu ketiga. Akhir minggu ketiga ya. So kalau di awal-awalnya mungkin terasa berat, toh di akhir minggu akan oke, gitu. Akan back to normal, at least back to normal ya. Lanjut dengan minggu keempat bulan Desember, dan saya pakai light seeker. Okay, this is for my dear friend Pisces. For my dear friend Pisces. Need some more. Oke, so sepertinya Pisces minggu pertama, minggu kedua oke, minggu ketiga mulai ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pisces nih. Ada Eight of Wands, beberapa hal itu datang secara tiba-tiba dan bersamaan. Jadi kalian agak kewalahan, kayak waduh, kok banyak banget nih yang datang tiba-tiba gitu. Banyak hal, banyak masalah, banyak itu datang secara tiba-tiba bersamaan di minggu keempat.
Tapi kalian juga masih punya banyak berkat sih, nggak apa-apa. Balance sih sebenarnya antara yang datang masalah dengan berkat itu. Bahkan Nine of Cups ini mungkin banyakkan berkatnya dibandingin masalahnya gitu. Jadi sebenarnya untuk Pisces nggak terlalu mengkhawatirkan karena ya nggak selalu ruwet gitu. Ada kebahagiaannya juga, ada kesenangannya juga, walaupun ada masalah juga gitu ya. Nah ini dia nih, ada Three of Swords, third party situation, kemudian pengkhianatan, sakit hati, backstab, hal-hal yang mungkin tidak kalian lihat sebelumnya tapi akhirnya memang harus terjadi, dan itu terjadi dan kalian nggak bisa menghindar. Mungkin di percintaan juga ada hal-hal seperti itu, di pekerjaan juga, di bisnis, di karir. Minggu keempat ternyata lumayan berat untuk kalian para Pisces. Ada Ace of Swords sih, harus dipikirin secara mendalam. Apapun itu akan jadi keruwetan di kepala kalian yang bikin kalian wah stres. Tapi Five of Pentacles-nya terbalik. Five itu biasanya tentang sebuah masalah, tantangan, rintangan. Tapi kalau ini terbalik dan masalah keuangan sih oke. Kayaknya rintangannya bukan di keuangan nih my dear, tapi masalah cinta-cintaan. Baik untuk yang single maupun yang sudah punya pasangan, couple. Eight of Pentacles-nya terbalik. Kalian pikir kalian kerja sendiri, enggak kok, masih ada yang bisa kalian ajak kerja sama. That's good. Ada The Sun, masih bisa berbahagia. Apa yang menjadi kebahagiaan kalian ternyata oke gini, kalau saya lihat dari keseluruhan kartu di minggu keempat atau minggu terakhir bulan Desember adalah kekecewaan atau sakit hati itu adalah bidang percintaan ya, tapi bisa juga sih karir, tapi enggak, saya cenderung lebih ngomong tentang percintaan. Tapi kenapa masih ada The Sun? Karena kartu selanjutnya adalah Ten of Cups. Dan ini bicara tentang keluarga, sahabat, lingkungan yang masih mendukung kalian. So, kalian masih bisa berbahagia karena masih ada dukungan. Bayangin kalau kalian sendirian harus menghadapi semuanya ini. Agak sulit pasti. Pasti agak sulit. Oke. At least ada yang masih menyokong kalian, mendukung kalian, menyayangi kalian, support kalian. Page of Swords, kembali lagi dibutuhkan keseimbangan sih. Cuma kalian memang nggak harus sendiri kok, nggak harus sendiri menjalani ini. Ada orang-orang yang mau membantu kalian dan mensupport kalian, bukan membantu sih, mensupport kalian no matter what, dan itu di kalangan keluarga, saudara, kemudian teman juga, lingkungan kalian lah ya yang masih mendukung gitu. That's good. Ada orang yang tidak didukung dan akhirnya harus sendirian terpuruk, tapi itu tidak terjadi di hidupnya si Pisces. Mohon maaf ya kalau suara saya nggak bisa kenceng karena emang habis sakit. Belum, ya udah pulih sih tapi udahlah. Oh ya, sekarang silakan mempertanyakan satu hal, saya akan jawab ya atau tidak. Ya atau tidak. Ya, bisa dilakukan. Kenapa? Kalau kalian bisa bertransformasi menjadi lebih baik dan bisa dilakukan, dan love, kalian punya banyak cinta, itu yang membedakan kalian dengan yang lain yang mungkin punya masalah tapi terpuruk karena nggak ada support. Tapi kalian punya support, punya orang-orang yang memang
mengelilingi kalian dengan maksud baik gitu. Cuma kalian aja yang mungkin kadang-kadang nggak ngeh. Oke, beberapa oracle card saya buka untuk penutup. Ya udah, mau dua-duanya katanya. Ya udah. Ini Angels Message. Dan satu lagi dari Monology Oracle Card ya. Oke, dari Angels Prayer ada inner power. Ini kalian banget ya. Inner power, kalian yang punya intuisi kuat, sok silakan digunakan intuisinya. Oke, dari Archangel ada Jopiel. Go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Sih, stress. Suruh jalan keluar katanya. Lihat yang ijo-ijo biar seger. Ada Raquel, tadi Jopiel, sekarang Raquel, relationship harmony. Ini si Raquel mau bantu kalian kalau memang relationshipnya bermasalah ya, Pisces. We angels are opening the heart of everyone involved. Arguments and conflict are being resolved now. Jadi Archangel akan membantu kalian untuk memperbaiki hubungan. Ini nyambung sama kartu-kartu terakhir tadi ya. Ada memang yang seperti saya bilang, saya lebih cenderung bilang ke percintaannya yang sulit gitu, atau ada komitmen yang dipertanyakan di situ, ada orang ketiga juga, ada pengkhianatan juga. So tetap aja jangan khawatir karena masih banyak jalan untuk bisa memperbaiki itu. Kalau memang bisa diperbaiki. Kalau situasinya toksik, ya nggak usah lari aja jauh-jauh, oke? Untuk Angels message dari Aurora, you are flying high right now, which may threaten others, but don't listen, because others will soon become inspired by your example. So, untuk hal-hal yang memang tidak bisa kalian kendalikan, ya udahlah. Tapi kalau kalian masih ingin melakukan apa yang ingin kalian lakukan dan kalian capai, silahkan, masih bisa dilakukan. Oke. Kemudian nothing will come of this situation. Nothing will come of this situation. Ya udah, kejadiannya seperti ini ya dihadapin aja, Pisces. Memang lagi nggak enak situasinya, bukan cuma untuk Pisces aja, tapi beberapa, bahkan banyakan yang memang agak susah di bulan Desember, kesulitan di bulan Desember. So hang there, tetap aja kuat ya, tetap semangat. Terima kasih ya sudah sampai sejauh ini mengikuti channel saya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot, dan kita ketemu lagi aja ya di video-video mendatang. Selalulah berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan, tetap sehat. Salam Light Angel and Love. Tuhan memberkati kita semua. Bye.